Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan min 'indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pedas dengan puasa ini jawab salam ini. Nggih kanggo sila. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Jami' Darussalam yang tiang muliakan, jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Jami' Darussalam yang hadir di acara kita Madrasah Ramadan, yang semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kita berada pada bulan Ramadan, yang dimana pada bulan Ramadan itu segala macam bentuk amalan manusia dilipat gandakan, dan menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang yang mengaku dirinya beriman dan mengaku dirinya Islam. Kalau menuntut ilmu saja itu bisa menjadi salah satu jalan kita untuk gampang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana jikalau sesuatu hal yang dahsyat itu kita lakukan pada bulan Ramadan? Maka tentu akan memiliki keutamaan atau kelebihan yang sangat luar biasa yang kita tidak akan temukan pada bulan-bulan yang lain. Maka semoga perjumpaan kita pada hari ini mampu sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, sehingga segala macam bentuk ikhtiar kita untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa terwujud, dan kita dipandang sebagai hamba-hambanya yang muttaqun, yang kelak berhak mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kedua, mari kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salawat terbaik dan salam yang paling sempurna. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan, tiang pelungguh senamian mampu menjadi manusia sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan tentunya kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah memperjumpakan kita dengan baginda Rasul yang mulia kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang Ramadan, ya pada kesempatan kali ini tiang tidak berbicara tentang hukum Ramadan, terus syarat, wajib, hal-hal yang batalkan, karena kemarin sekilas tiang lewat dan mendengar Bapak Muallim kita, ya muallim kita yang telah membersamai kita di perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Beliau telah banyak membahas tentang fikih Ramadan. Nah, dan selebihnya tentang fikih Ramadan nanti silakan dilanjutkan saja oleh muallim kita yang telah fokus mengajarkan tentang fikih Ramadan. Nah, laun khawatirna lamun muallim siwah julu menyampaikan tentang fikih Ramadan, kita lagi menyampaikan tentang fikih Ramadan, dan beromba-beromba ilmu teh, ya muter-muter doang. No muallim si lain ino sampiangna, muallim si nakino sampiangna, akhirnya berkata pelunggu dah enggak ada kepa nak jadi muallim.
Ya kan? Nah, nanti dia dengan jadi alangkah baiknya untuk menyempurnakan kajian-kajian kita terkait dengan Ramadan. Nah, tiang pada hari ini ya akan menyampaikan tentang keutamaan Ramadan. Semoga ini belum disampaikan oleh mualim yang lain. Lamunan sampai aja bertahu ke hukum apa itu sampai yang malik kan di. Pokoknya untuk bicara tentang Ramadan puasa enggak nawah keutamaan Ramadan, fikih Ramadan, iktikaf, zakat fitrah terakhir ya. Setelah iktikaf ya zakat fitrah terakhir. Enggak nawah ini pembahasan tentang seputar Ramadan. Lamun tutu ini tulah kemana ya tahun depan Malik mengadakan acara seperti ini itu juga ya akan dibahas. Memang begitu ya, jadi dia tekanggo bosan. Intinya dia tekanggo bosan. Kenapa? Karena itu siaran manusia ini dalam 7 hari itu pasti ada yang berkurang dalam diri kita. Ya, pasti ada yang berkurang dalam diri kita. Mungkin itu ingatan kita kah, atau mungkin semangat beribadah kita kah, atau mungkin semangat untuk taqarrub ila Allah. Mungkin saja hal yang seperti itu terjadi pada diri kita. Maka kewajiban kita untuk memberi makan ruh kita. Ya, kalau badan kita, perut kita itu akan bisa bertahan hidup jikalau diberikan makan dengan asupan makanan bekelor itu, nginam itu, terbuka bareh, nginam teh es kelapa, arak kurma dan sebagainya. Nah, ternyata ruh kita juga butuh akan hal yang seperti itu. Dan apa makanan daripada ruh? Yaitu zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal semacam apa yang kita kerjakan pada hari ini juga salah satu cara kita untuk mengembalikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan i'tikaf hadratal muhtaramin rahimakumullah. Selepas pelungguh salat asar berjamaah niatkan i'tikaf, insyaallah ya insyaallah pahalanya akan berlipat ganda lagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, siaran bulan Ramadan ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, selain dia menjadi sayyidus syuhur ya, penghulu daripada bulan, sebagaimana hari itu ada penghulunya, ada rajanya. Apa dia? Hari Jumat. Bulan juga seperti itu. Bulan di antara semua bulan itu ada yang paling istimewa dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Dan yang paling istimewa itu ialah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan inilah yang mendapatkan julukan bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kepunyaan kita ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, 11 bulan kita tunggu jatah teh lekan disida Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah kasih nih. Sekarang Allah kasih dipertemukan kita dengan Ramadan. Maka betapa meruginya orang yang mendambakan sesuatu yang menjadi miliknya, orang yang mendambakan keuntungan yang sangat luar biasa, tetapi ketika dia berjumpa dengan hal itu dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betapa merugi orang-orang yang seperti itu ya. Makanya kita semua ini termasuk di antara manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua umat Islam dari semenjak bulan Rajab berdoa dengan mengucapkan kalimat yang sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah usiaku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, perjumpakan aku bulan Ramadan. Kan ia pengendeng teh senapu anteh. Itu diajarkan doa seperti itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu ternyata lekan selapu umat manusia singoku dirina Islam, semua manusia yang minta dengan permohonan yang sama, ternyata enggak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pada bulan Rajab diambil oleh Allah, ada yang pada bulan Sya'ban dipanggil oleh Allah. Kadang-kadang ada yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi kemampuan, kekuatan untuk menghidupkan, melaksanakan, memuliakan Ramadan itu tidak ada, dicabut oleh Allah. Sakit ya, opa ya, terbaring dia di rumah sakit ya. Nah kita yang Allah berikan kesempurnaan, yang Allah berikan segala macam bentuk keistimewaan, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini, maka mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ngumbe angkun carante antek betul-betul Ramadan ini menjadi momen terbaik, momen terindah yang tidak akan pernah terlupakan dalam kehidupan kita. Ya, meribaratna
pelungguh dia mengidolakan seseorang. Mengidolakan seseorang. Saya misalkan pelungguh bangga-bangga yang di dunia ini. Ya. Misalkan berjumpa dengan seorang artis, misalnya, ya. Atau misalkan pejabat ada yang pelungguh ingin sekali berjumpa. Atau misalkan ada tokoh agama, ya, ulama, kiai, ustadz, tuan guru yang pelungguh pingin sekali berjumpa. Nah, udah lama pelungguh mendambakan, selebihnya hanya mendengar saja tentang bagaimana kisah orang yang pelungguh dambakan itu, ya. Nah, tapi suatu ketika pelungguh diberikan kesempatan untuk berjumpa, tapi enggak lama, cuman sejam saja atau cuma 5 menit saja. Nah, kira-kira lamun pedaitang itu kencedengan si malayatang te ini, selama seumur hidup kita ini kita diperjumpakan si malayatang te dalam seumur hidup te ini, kita diizinkan untuk berjumpa 5 menit saja. Kira-kira apa yang kita pergunakan dengan waktu yang 5 menit itu? Pasti kita akan secara maksimal, ya kan, memanfaatkan waktu itu agar apa? Agar betul-betul terbayar, ya, terbayar segala macam bentuk kerinduan kita yang selama sekian lama kita menunggu itu. Nah, begitulah seharusnya yang hadir dalam pikiran setiap manusia yang rindu ingin berjumpa dengan Ramadan, karena Ramadan itu sendiri mendapatkan julukan bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keutamaannya tidak akan kita temukan pada bulan-bulan yang lain. Maka betul-betul kita harus mempersiapkan diri kita dengan persiapan yang terbaik untuk menyambut, ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang mengatakan, law ya'lamul ibadu ma fi syahri ramadana, kalau seandainya hambaku, kalau seandainya manusia tahu tentang apa yang ada pada bulan Ramadan, tentang keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada bulan Ramadan, la tamanna, maka sungguh dia akan berharap yakuna syahru ramadhana sanah, maka sungguh dia akan berharap bulan Ramadan itu adalah setahun penuh. Ya. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat pada bulan Ramadan, niscaya dia akan berharap sepanjang tahun itu merupakan Ramadan. Nah, kira-kira dari redaksi hadis ini, ya, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Kalau tiang pribadi sih, pertanyaan yang terbersit dalam pikiran tiang, apa sih yang ada pada Ramadan itu sehingga baginda Rasul katakan, ya, seolah-olah, ya, seakan-akan kita akan berharap Ramadan itu sepanjang tahun. Berarti kan ada yang spektakuler di Ramadan itu. Ada rahasia, ada nilai yang sangat luar biasa yang membuat kita begitu puas, yang membuat kita begitu senang, ya, sehingga sampai-sampai kita akan berharap sepanjang tahun itu menjadi Ramadan. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, apa di antaranya? Kita akan bahas satu persatu di antara hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang bulan Ramadan, ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bulan Ramadan tiba, atakum ramadhanu syahrun barakatin, ya, akan datang kepada kalian, mohon maaf, atakum, telah datang Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh berkah, yaghsyakumullahu fihi fayanzilur rahmah, ya, yang dimana pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan kepada kalian dan menurunkan kepada kalian suatu rahmat. Wa yahuttul khataya, di sana itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yastajibu fihi du'a,
akan mengabulkan segala macam bentuk permintaan. Yang zurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullahu min anfusikum fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatallahi azza wa jalla. Ya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat perlombaan kalian. Yang zurullahu ta'ala ila tanafusikum, Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kesungguhan kalian pada bulan Ramadan. Artinya apa? Allah ingin betul-betul melihat, ingin mengetahui kesungguhan kita sebagai manusia, ingin melihat kesungguhan kita. Tetuke selama ini sesuai antara permintaan doa kalian dengan apa yang kalian buktikan melalui perbuatan. Ya, kalau misalkan dalam 3 bulan sebelum Ramadan kita mohon perjumpaan dengan Ramadan, lalu ketika kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan, benar enggak? Sesuai enggak antara permohonanmu itu dengan apa yang engkau lakukan ketika Allah menyampaikan keinginanmu itu? Nah, dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memandang kita, ingin melihat kita, ya, ingin menyaksikan kita sebagai hamba yang sungguh-sungguh. Makanya tujuan daripada Ramadan itu apa? La'allakum tattaqun. Tattaqun itu membutuhkan kesungguhan. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi enggak cukup dengan kita hanya mengatakan, oh aku melet aku. Tetapi ketika diberikan oleh orang, misalkan kita melihat orang memegang buah apel yang sangat merah, yang kelihatannya manis sekali, kalau kita makan meletang teh ya, kita teh duang apel ini endeng teh ya, laku teh dengan, padahal ini apel sangat berharga. Tetapi ketika orang itu memberikan kita buah apel itu, ternyata setelah nasada itu buah apel ini disantar sinanya ayang ini, terus sepang-sepang teh ya, saut teh ya, kira-kira gue perasaan dengan senyada itu buah apel ini pasti gedak, pasti kesel. Nah begitulah juga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah ingin melihat kesungguhan kita. 3 bulan tengendeng anti terberikan Ramadan, tetapi ketika kita dikabulkan keinginan kita, dipertemukan kita dengan Ramadan, ternyata sanya-sanya angta Ramadan ini enggak ada perbedaan antara sebelum Ramadan dengan Ramadan. Ongkun tengah dok ya, maka tentu Allah akan kecewa berat di sana. Allah akan kecewa berat di sana. Ya. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, maka kembali lagi kepada tujuan kita berpuasa, ante temau derajat muttaqun itu bagaimana cara kita ya menyelaraskan antara apa yang ada pada hati kita dengan perbuatan kita. Manusia penuh ono modelnya hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kadang arah dengan si demen ngecap. Lalu kadang-kadang begawian dan cocok kenceng raos. Ya. Arah dengan liatene kadang-kadang lembut di hatinya, tetapi sulit untuk diungkapkan. Ada juga yang seperti itu. Nah, yang paling bagus itu orang yang apa yang terdapat dalam hatinya sesuai dengan ucapannya lalu dipraktikkan dengan amal perbuatannya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi manusia atau pribadi yang jujur. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, hadis yang kedua ya. Dikatakan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatisy syayatinu. Lamun datang bulan Ramadan futihat abwabul jannah, maka Allah futihat ya bitasydid futihat, Allah akan membuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat, dan Allah akan menutup pintu-pintu neraka.
wa suffidatis syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu para syaitan di sana. Nah, dengan hadirnya bulan Ramadan, pertama Allah berjanji akan membuka pintu-pintu surga. Ya. Lagi kita bertanya dalam diri kita, bukankah setiap ibadah yang kita kerjakan, ya, itu kita iming-imingkan dengan balasannya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kan de salat ina melengkutama surga. Ya. Kan de puasa takut aku na tamang le neraka. Ya. Artinya apa hadratul muhtaramin rahimakumullah? Kalau kita berbicara masih itu lihat taraf dengan awam si marak nikah, ya, maka segala macam bentuk ibadah kita ini tujuan hanyalah untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ubahnya seperti tiang pelungguh yang berniaga, yang berdagang. Pelungguh lalu tipapakan tujuan untuk apa? Ante ada mengobati, ya. Itulah yang menjadikan kita termotivasi untuk melakukan usaha, untuk melakukan ikhtiar. Maka enggak salah juga, ya. Maka enggak salah juga kalau setiap kita ibadah itu kita niatkan juga harapannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, atau takut kita untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berpeluang kita dapatkan di bulan Ramadan. Allah berjanji akan membuka pintu surga semuanya, menutup semua pintu neraka, dan membelenggu para syaitan di bulan Ramadan. Nah, dari redaksi hadis yang terakhir ini memberi kabar kepada kita bahwa peluang kemaksiatan itu sangatlah kurang, sangatlah tipis peluang kemaksiatan. Kenapa? Karena syaitan dibelenggu di sana. Lalu muncul pertanyaan, ya, sebelum pelungguh bertanya, tiang bertanya sekarang, ya. Pada bulan Ramadan katanya syaitan dibelenggu. Lu kan penuh dengan dina puasa, ya kan? Kan penuh dengan nungkulang, kan penuh dengan masih maksiat. Yuh, berarti enggak benar dong itu hadisnya baginda Rasul. Bukannya enggak benar, ya. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dibelenggunya syaitan itu, atau di penjaranya syaitan itu tidak akan merubah, ya, tidak akan merubah engkun cara atau engkun engke manusia. Bersasak ada ceritanya ini, engkun engke manusia tidak akan merubah itu. Kenapa? Karena syaitan itu, ya, syaitan itu dia hanya memanfaatkan nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu yang ada pada diri kita. Jadi ngombe-ngombe engkau berantai siaran setan di bulan Ramadan, ngombe-ngombe engkau terpenjara, terkurung siaran setan di bulan Ramadan. Tetapi sesungguhnya potensi berbuat baik atau berbuat buruknya kita itu ada pada diri kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itulah yang sesungguhnya menjadi tugas besar utama kita. Maka kita tidak bisa ditebung rantai siaran lo setan. Misalkan lu le akhirat nih, ketika kita ingin dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Engkau masukkan ke dalam neraka. Kenapa ya Allah? Engkau bermaksiat. Benelah singan godai terai setan-setan ini. Yung kata morotes misalkan le jelo kiamat nih, setan akan mengatakan apa? Ih, bukan toku mesalahan, ngenongkatna. Kan aku hanya aku begoda doang. Aku betejak doang, berterserah ente sememelekan cendek. Begitu nanti kata setan. Masuk akal kan? Masuk akal. Entahnya betejak doang, entahnya menghasut doang, hanya menggoda saja. Menggoda itu kan mengajak. Tetapi selebihnya tergantung kita. Maksiat sama tidaknya itu akan terjadi tergantung daripada kita. Lamun teturutang je kemelek te, maka bermaksiatlah kita. Logo lamun dia temelek ngombe-ngombe ukun nejak itu sedang dia negan bau. Ya. Dan negan bau. Pada orang misalkan ya bapak tiang misalkan di samping ini. Ngombe-ngombe ukun ingat saja dari nejak nikah misalkan bapak tiang ya. Abang,
temu dari misalkan wakana misalkan ya berterserah bapak tiang dekumele bembemben tanah betejak senegan terjadi saran nikah ini logo lamun bapak anak teh dah kali tejak bela mun mele tipakau misalkan maka akan terjadi hal yang seperti itu. Nah begitulah juga dengan hal ya atau engkentes di dunia ini. Syaitan itu hanya mengajak, yang mau sama tidaknya itu ya terserah kita. Ya. Nah itu di hadratul muhtaramin rahimakumullah, maka musuh yang sesungguhnya itu adalah diri kita. Musuh yang sesungguhnya itu adalah diri kita. Maka jangan heran meskipun bulan Ramadan banyak orang bermaksiat, meskipun bulan Ramadan penuh dengan nyumpah, meskipun bulan Ramadan penuh dengan besual, meskipun bulan Ramadan banyak orang menipu dan isi penjara juga semakin banyak. Coba kita lihat TV noh, dengan salang kerantai doang isinya kan, lihat TV noh. Coba yang rapat-rapat apa gitu kan di TV itu. Dia ada orang puasa, dia orang Ramadan apa? Ya karena memang nafsu mendorong seperti itu, ya udah dilakukan. Jadi ngenu modelnya ke kurang lebih ke ngenu model ya. Nah sehingga hadirat muhtaramin rahimakumullah, yang keliru itu adalah diri kita, bukan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan ketika kita membaca suatu ayat yang mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi semakin rajin salat, semakin banyak hilang sendal. Ya, semakin banyak isi masjid, semakin korupsi banyak. Misalkan di masjid itu banyak yang seperti itu. Ya. Yang salah apa? Firman Allah ataukah kita? Ya kitanya. Ya, kalau Allah itu, kalau bahasa Antenus bilang kelam terbaca sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu sebenarnya Quran engkun ya. Nah, sehingga hadratan muhtaramin rahimakumullah, maka dengan hadirnya Ramadan sedikit tidak akan membantu diri kita untuk apa? Meminimalisir dari potensi-potensi maksiat yang kemungkinan akan kita kerjakan. Ya, secara nafsu ini dia hanya kalah dengan apa? Lapar. Pernah belum dengar cerita tentang bagaimana nafsu dipanggil oleh Allah? Ya kan, dipanggil nafsu oleh Allah. Ya, ketika di hadapan Allah ditanya man ana wa man anta, siapa saya, siapa engkau, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi jawaban nafsu, ana anta. Ya, aku ida. Maka tidak remon. Ya, akhirnya dihukum oleh Allah, masukkan ke neraka, bakar, kembalikan lagi, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, man ana wa man anta, siapa aku, siapa engkau. Jawabannya tetap sama sampai 3 kali jawabannya, ana, anta. Aku sudahlah kesewot dah. Ya. Nah, sampai pada terakhir yang nafsu ini dihukum ke suatu tempat atau neraka yang sangat dingin, yang menjadikan dia lapar di sana, barulah dia berubah. Engkau Nabi jawab, ya anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Nah, ia ampun syariat yang Ramadan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu ya akan mampu sedikit tidak membantu kita lekan buasna siaran kejahatan nafsu. Yang pebajang-bajang perintahannya si baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Bajang-bajang, lamun wah mampu nikah jelapan. Logo lamun enaman mampu lekan segi finansial ya, maka fa'alaikum bisyam, hendaklah engkau berpuasa. Itu solusi bagi bajang-bajang yang tidak mampu menikah. Solusinya apa? Puasa. Karena salah satu tujuan pernikahan itu menyalurkan nafsu. Dan untuk mengalahkan nafsu ini ya dengan lapar. Maka jika engkau belum mampu merasa diri untuk melaksanakan pernikahan, maka ambillah solusi kedua, yaitu dengan jalan puasa.
No, abajang-bajang lamun si tetu-tetu mele rapat, mele dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Ya, lamun teturutan je kemeliat ini narakan tutuk-tutuk na. Dek narak gin tutuk-tutuk na secara nafsu. Sampai ketika kita paksa dunia ini akan melayani nafsu kita, enggak akan bisa, enggak akan mampu dunia ini. Dan pasti dengan mampu dunia ini. Banyak buktinya. Kita misalkan diberikan motor satu, pingin motor yang lain. Kita tetangga tebede motor. Wah tebede Honda bede motor mele itu kita mobil dengan melihat itu bede mobil. Wah teican mobil pasti ingin yang lain. Ya, sampai dikatakan oleh Allah, digambarkan baginda Rasulullah SAW, engkau diberikan gunung besar dan gunung itu terbuat dari emas. Kalau engkau sudah mendapatkannya, pasti engkau menginginkan gunung yang lebih besar lagi yang terbuat dari emas. Nah begitulah bentuk keserakahan nafsu. Sehingga lamun turut nafsu ini, dunia ini sungguh tidak akan mampu melayani siaran kemilik manusia. Ia tono apona tokol siaran sifat qanaah le tono, ya ngombe kunta merasa cukup ya dengan kewaraan kita, dengan kezuhudan kita le tono, yang harus naimbangin hidup ini si pelajaran akhlak ngono. Ante dendek tekalah lalu sekehidupan dunia. Dan ternyata banyak pelajaran-pelajaran tentang akhlak yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui bulan suci Ramadan. Yes, ingin terbahas adeng-adeng. Nah, dua hadis ini saja dulu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ini sudah jam 5 kurang 7 menit. Nah, karena ada sesi tanya jawab sehingga semoga waktu yang 7 menit ini atau 10 menit lah ya bisa napiarana baukah si nyukupin lekan pertanyaan-pertanyaan perunggoda selapuan. Sila wallahu taala ala wa. Terima kasih kepada Bapak Mali. Ikrar tadi menjelaskan mengenai sesuatu yang bersifat yang bersembunyi, sesuatu yang besar yang ada di bulan suci Ramadan, kelebihan dan keutamaannya. Pada tadi penjelasan yang tadi, mungkin ada santri-santriwati yang belum paham tentang kajian-kajian yang disampaikan oleh Bapak Malik tadi. Oleh hari itu kami membuka sesi pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Malik yang kami hormati, terima kasih kepada Pak Moderator atas izin yang telah diberikan kepada kami. Terkait dengan penyampaian bahwa puasa ini biasa disebut dengan mengakhiri dari makan dan minum. Jadi apa namanya tafsirnya puasa ini? Definisi puasa. Tadi telah disebutkan menahan dari nafsu ini tergantung dari diri kita. Padahal Allah mengatakan puasa itu adalah untuk dulu. Nah sekarang berbagai macam amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, tiada lain adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah
Waalaikumsalam. Satu aja. Nah kemudian Pak. Ya, Bismillah. Ya, tadi disampaikan oleh penanya sebelum mengutarakan pertanyaannya beliau tentang definisi Ramadan ya. Definisi Ramadan betul sekali. Ramadan itu sendiri puasa, as-saumu puasa itu sendiri memiliki makna dari segi bahasa itu adalah menahan secara umum sudah ya. Pada awalnya itu dulu terjadi dalam kisahnya Siti Maryam ketika mendapatkan ujian dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Siti Maryam ya, karena sudah posisi beliau itu begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah uji untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan kekuatan, kesungguhan cintanya kepada Allah itu. Karena kan Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang, innallaha idza habba qauman ibtalahum, ya. Allah kalau sudah demen sekali kepada orang, Allah kalau sudah cinta sekali kepada orang, ibtalahum, akan diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Dan Siti Maryam, ya, yang kita kenal sebagai ibundanya siapa? Nabi Allah Isa, ya. Itu sudah memiliki posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya, di tempat halwatnya beliau, di mihrabnya beliau, itu makanan dan segala macam bentuk kebutuhan yang namanya Maryam itu langsung dihantarkan oleh siapa? Bukan pelayan, bukan manusia, malaikat yang menghantarkan hidangan langsung dari surga. Sampai seperti itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah dekatnya posisi beliau dengan Rabbnya. Ya. Nah, sampailah pada puncaknya Allah ingin menguji kesungguhan dari seorang yang namanya Maryam. Ya, dititipkan pesan lewat malaikat ya kepada Maryam bahwa sungguhnya sebentar lagi akan ada janin yang tumbuh di dalam perutmu, ginda betian ya, bahasa Sasak dengan ulah. Siti Maryam mengatakan apa? Bagaimana aku akan bisa hamil sementara tidak pernah satupun dari laki-laki menyentuhku? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat kepada yang namanya Siti Maryam. Akhirnya waktu yang ditentukan pun terjadi. Siti Maryam bunting. Coba, perempuan terhormat dek nuwah sugul lekan mihrab, domba santai nuwah sugul lekan masjid hantekeh ya. Wirid-wirid doang pegawaiannya tiba-tiba betian. Kira-kira ngumbe gen ongkat dengan kita ya ini. Coba, jangankan ya banjir fitnah, jangankan manusia dan wasugul ya lekan balena dengan ini penggelamangan doang, lamun siaran betian pasti nara dengan rausang ya. Ini dengan ini dan wasugul lekan balena, pegawainya hanya rukuk sujud kepada Rabbnya, puasa kepada Rabbnya, ibadah kepada Rabbnya. Enggak ada pegangan, tiba-tiba apa? Hamil. Masya Allah. Apa kata orang? Orang mengatakan dengan ini darah ila, ya, dengan ini darah ila. Lihat, ayahmu adalah orang baik, ayahmu adalah orang bagus, yang terkenal kealimannya, kesolehannya. Sekarang engkau mencemarkan nama baik ayahmu. Perempuan macam apa kamu? Datang sekian manusia ngenu angkat ngerantai, datang sekian manusia ngenu kada nyumpaknya nak ayah. Akhirnya apa jawaban beliau? Inni nadartu lirrahmani sauma. Ada kata-kata saum di sana. Inni, sesungguhnya aku nadartu, telah bernazar, telah berjanji kepada Rabbku, lirrahman, yang Maha Pengasih, sauma, untuk tidak berbicara.
Jadi kata-kata as-saum pada ayat itu adalah tidak berbicara. Ini makna bahasa daripada kata saum, tidak berbicara. Mogok ngeraos daun bak sante. Ada kan mogok makan, mogok minum, ini mogok ngeraos, dia namanya ngeraos. Ini asal kata daripada saum. Barulah didefinisikan menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, makan dan minum maupun dari nafsu, ya, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Barulah nyampe kepada pertanyaannya. Nah, bagaimana cara kita dalam Ramadan ini untuk bisa menghindarkan kita amalan-amalan yang bisa kita kerjakan agar terhindar dari nafsu? Inilah dia puasa. Puasa itulah yang sesungguhnya amalan terbaik untuk mengalahkan yang namanya nafsu. Coba ke, ini si bajang-bajang misalkan ya, jangan kasih bajang-bajang, si tua-tua buah ke. Lamun kenjeng kena dengan lapar. Nih, Letian ini kerong misalkan, udah berjam-jam, puluhan jam dia tidak makan. Kira-kira, ya, peden dek beli ampere si taek, ya, ampere keinginan si taek, kence ketika kita baru selesai makan, ya. Ngombe-ngombe beli tegangan dengan nih. Hadratal muhtaramin, ya, logo lamun saran lapar hilang ino, ngombe-ngombe kono mikirang sekano pasti dekne sekeras merongkon dalam keadaan perut terisi. Makanya kalau untuk melemahkan nafsu itu satu-satunya caranya adalah lapar. Dan lapar itu agar jangan sekedar lapar tidak mendapatkan apa-apa, ya, lapar tetapi mendapatkan pahala, Allah kemaslah dia dalam syariat yang bernama puasa. Itu dia. Aru ge nara balung tegen ngenu ke neti ante. Nah, seperti itu kan. Juluan si arak sili lamun dengan si penyakitan mah. Coba di luar Ramadan telatan mangan kan gremon di. Gremon. Bingung besok kamu datang-datang kan seperti itu. Gaya dengan lamun lapar. Nek kok kakan ngenon di. Jadi lamun si arah watian ini susah. Inilah gara-gara perut inilah yang banyak menghantarkan orang menuju sesuatu yang mungkin kita melakukan perbuatan zalim kepada orang dan sebagainya, ya. Ini gara-gara perut. Nah, jadi amankan perut ini, amankan nafsu ini dengan cara apa? Dengan cara berlafar, ya. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu arana puasa wisol. Tapi puasa wisol itu haram hukumnya untuk dikerjakan. Ya, dulu pernah makruh tapi menjadi haram. Apa puasa wisol? Puasa si nyambung. Mungkin ada orang yang seperti itu. Dia tetap nyambung ke kelam. Misalkan ada dan singen melenjarin ilmu lah kan, atau apalah, lihat tradisi-tradisi dengan tua atas silai kan, si masih deman-deman besakan itu, ya harus ngejarin ini. Si puasa apa? Puasa wisol. Ya. Istilahnya puasa wisol. Puasa wisol ini puasa terus kenjelo ke kelam nyambung itu puasa. Dalam sehari semalam itu nyambung, ya. Nah, itu dulu pernah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditiru, dicontoh oleh sahabat mengerjakan puasa wisol. Tapi baginda Rasul melarang. Beda aku kencai pada selapuan. Digitukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku berpuasa wisol, Allah yang berikan aku makan, Tuhanku yang berikan aku rezeki. Enggak sama seperti kalian. Jadi jangan turut caraku. Nah, seperti itu dia. Sehingga puasa wisol itu dimakruhkan. Deh. Nah, itu bagus fungsinya kan untuk menahan ini. Nafsu ini supaya jangan terlalu ini, ya. Ternyata di Jepang katanya sekarang itu lo kita tuh kapan itu yang tahu ya. Untuk mengendalikan yang namanya kanker. Kanker itu kan penyakit ganas yang mematikan. Namun itu Indonesia masih pakai kemo, ya, kemoterapi itu pun merusak semua sel-sel jaringan yang ada pada tubuh kita. Si bagus ke si cengik buik sedangna si kemoterapi ini. Di Jepang ternyata sekarang sudah tidak menggunakan kemo.
Apa koduna? Puasa. Jadi kanker itu punya makanan di dalam tubuh tuh. Nah, dan dikaji itu kira-kira makanan apa saja yang disenangin oleh yang namanya penyakit kanker itu. Nah, itulah dari makanan-makanan itulah lalu pasien disuruh untuk menahan diri dari segala macam bentuk makanan yang berpotensi menjadi asupan lekan kanker itu. No, jadi suwe karena nuah umangan saran kanker ini mati dia. Lemah mati. Logika juga, rasio juga hal yang seperti itu. Nah, kita juga seperti itu. Ya, nafsu ini sangat luar biasa dahsyat dan bahayanya. Maka kalahkan dia satu caranya dengan cara apa? Dengan cara puasa. Nah, tapi kalau berbicara tentang nafsu keduniaan, nafsu materi, beda lagi nanti kajiannya. Ya, nggak cukup dengan puasa hal yang seperti itu. Ada kajian-kajian rohani di sana yang harus dipelajari sehingga kita tidak terlalu bernafsu untuk mengejar kebahagiaan dunia. Nanti kan ada namanya pelajaran apa itu? Ya seperti yang tadi itu, ya pelajaran wara, zuhud dan sebagainya. Nggih, wallahu taala ala wa alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika antara bulan Rajab Sya'ban menjadi Allahumma balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaban. Ketika datang satu utama bulan Ramadan, padahal di hari pertama itu adalah kan rahmat, 10 pertama, 10 kedua maghfirah, 10 terakhir adalah ampunan. Wah, tahu lah sebenarnya. Dong perlu tanggal saya bulan puasa, bulan saya bulan puasa. Boleh bulan puasa. Langan jam itu waktu juga dipikirkan itu. Apa ya jangan kemarin saya. Hai, mau jangan keras karena sehingga begitu dia lebakan berubah dalam julukan mereka telah lagi apa yang ada dulu sehingga nafsu ini lama menudak menggunakan segala aja mereka kalau abdi sebelum mengenal nah ini pertanyaan kan dari sini kita coba puasa salah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kira-kira ndek kena silita saya pentane ya. Puasa lalu ternyata setelah kita masuk ke dalam Ramadan itu ya bisa dikatakan hanya merubah jadwal makan saja. Nih, jadwal makan saja sementara yang lain tidak ada yang meningkat. Nih, apalagi padahal wah sampean sebab muallim lekan bulan Rajab na sampean 10 pertama Ramadan adalah rahmat, 10 kedua adalah ampunan, 10 ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Wah tahu na ya pada leukan pas waktu na tama Ramadan terbukti le tarawih kelam pertama doang tan rame umpamana kancak kelam terakhir ya kumbena. Nah, secara awam jawabannya singkat karena tadi penanya mengatakan simpel saja pertanyaannya, maka tiang sekarang juga jawabnya simpel saja jawabannya ya. Ya kumbena kan manusia karena dena penggitan. Napis dena penggitan balasan. Pahala dosa darah bedana karena dena penggitan. Surga, neraka hanya masih hayalan. Kenapa? Karena belum ada yang nampak. Dari tiaran manusia ini baru ampun bereaksi lamun wah pedas penggitan. Padahal misalkan ternyuruh dengan begawian. Ketemu lalu ngeder le bangkatku, ya.
neke ku gaji sejelo satak nu gita doang ruan kepeng satak bro ampuna lain ongkona begawian nah naman penggitan upah jangan ngombe ongkona tahun nyuruh ang doang dengani no karena kan nah lo gula mah pedas bro ampuna penggitan. Nah, kenapa Allah tidak menampakkan dosa? Kenapa Allah tidak menampakkan pahala? Begitu juga kenapa Allah belum memperlihatkan kepada kita surga dan neraka? Ya, itulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian, Allah ingin melihat kepada kita itu siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Mampu beriman dengan sesuatu yang belum dilihat. Tetapi kalau udah ciri-ciri digambarkan oleh Allah. Bagaimana gambaran neraka? Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana gambaran surga indahnya? Allah gambarkan dalam Al-Quran. Lalu kan kebanyakan itu manusia denara ubahna mera dongeng singen ini. Mera cerita belaka yang belum tentu kebenarannya. Kan ngenokat manusia si mula-mula tetu abot ya kan ujian keimanan memang di sana. Sehingga apa? Tidak merubah pola hidupnya. Dia bereaksi le kehidupan dia di Ramadan atau dia di Muharram Zulhijjah kena Zulyadain Zulqarnain Zul apa ke arana misalkan enggak ada yang berubah dalam hidupnya. Kenapa? Karena keimanan sudah sampai di sana standarnya. Nah, ya para ujian keimanan itu sangat luar biasa. Makanya Allah ingin menjadikan ya orang-orang yang masuk ke dalam Ramadan itu sebagai orang-orang yang muttaqun, yang betul-betul secara niat, secara lisan, secara perbuatan taat dan takut kepada Allah. Meskipun janji-janji itu belum dirasakan, belum nampak. Nah, maranika ya hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Jadi Allah itu asdaqul qail, sebenar-benar perkataan. Jadi Allah itu la yukhliful mi'ad. Yakinkan saja liatin teh bahwa Allah itu maha benar janjinya. Dek negan mungkin nungkulang itu selapuan. Hanya saja sabar dulu, sabar. Nanti kita akan rasakan itu. Nanti kita akan rasakan bila pada waktunya tiba. Seperti itu. Sekarang ini masa ujian. Sampai masalah dalam kehidupan sakit sugin derek sampai maten semua itu menjadi ujian bagi kita. Apakah betul-betul kita ikhlas kepada Allah atau seperti apa? Ya, orang yang tidak betul-betul sadar bahwa ini ujian keimanan, maka masuklah dia dalam golongan orang-orang yang munafik. Golongan orang-orang yang munafik. Ya, lain okat liatena, lain le todokna, lain pegawianna. Itu dia. Dan namanya orang munafik itu adalah seburuk-buruk nasib manusia nanti di hari akhirat. Ya, kalau orang kafir masih mending nerakanya, setan iblis masih mending nerakanya, tapi munafik apa dikatakan oleh Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bagian yang paling bawah, yang paling dasar, langas, koseng neraka itulah ditempati oleh orang-orang munafik. Ya. Ini dia makanya ujian keimanan di sana. Maka mari jalankan segala macam bentuk perintah Allah, jalankan segala macam bentuk apa yang Allah telah tetapkan kepada kita sebagai ujian bagi diri kita. Insyaallah kalau kita sudah bisa melalui itu semua dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah jadilah kita orang-orang yang muttaqun, orang yang keluar dari Ramadan ini dengan catatan atau stempel orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk hambatan kehidupannya di dunia. Amin amin ya rabbal alamin.